Oke, 2 minggu kemarin gue dipinjemin Xiaomi 15 Ultra, smartphone paling flagship dari Xiaomi hingga saat ini. Nah, video ini akan ngebahas tentang smartphone ini dan ya karena kebetulan gue juga punya Samsung S25 Ultra dan Vivo X200 Pro, dua smartphone paling flagship dari kedua brand ini gue bandingin deh, tiga-tiganya sekaligus. Kebetulan juga gue dalam 2 minggu kemarin ada 2 trip, Jogja dan Singapura. So, hasil-hasil fotonya akan sekitar itu. Nonton sampai habis, akan banyak yang dibahas. Pertama-tama gue mau congrats dulu buat Xiaomi. Akhirnya smartphone termahalnya, top of the line-nya, terbaiknya dibawa ke Indonesia secara resmi. Karena sebelumnya belum pernah nih seri Ultra dibawa ke sini. Jadi congratulations in order. Congrats. Xiaomi 15 Ultra harganya ya lo bisa lihat sendiri lah, cukup tinggi ya. Mungkin ada yang berpikir, wow Xiaomi mahal banget. True story, beberapa teman gue juga berpikir begitu. Temen yang bukan tech reviewer, yang udah punya pandangan tertentu tentang Xiaomi, pandangan tertentu. Dan beberapa komentar yang mirip lagi seperti kayak, wih berani banget Xiaomi. Dan yang ngerti tech akan, wah laku apa? Kau mendang-mending gimana tuh? Soalnya secara penjualan, menariknya nih, laku, sold out. Pre-ordernya udah abis, gue mau beli, gue bener nyoba, niat beli dan udah nggak ada. Tapi seperti biasa, untuk tahu tepatnya berapa yang laku, berapa yang sold out itu nggak tahu. Ada 100 juta unit atau 10 unit sama-sama sold out, kita nggak tahu. Beruntung Xiaomi mau meminjamkan ini nih, dan akhirnya gue bisa nyoba smartphone yang bikin gue penasaran banget karena faktor ini nih. Kolaborasinya dengan Leica. Iya sih, memang bukan tahun pertamanya Xiaomi kolaborasi dengan Leica. Tapi yang jelas, ini Ultra pertama yang masuk resmi ke Indonesia dan nyampe di tangan gue. Jadi kalau Xiaomi itu dengan Leica, Vivo itu dengan Zeiss, dan ada lagi Oppo dengan Hasselblad. Tapi karena gue gak punya Oppo, ya kita tandingin sama jagoannya Samsung, yaitu S25 Ultra. Tanpa gue bicarain atau kasih tahu speknya, karena gue tahu lo juga pasti bisa googling sendiri. Langsung aja kita bahas hasil kameranya. Gimana? Oke, kita coba bedah. Tapi pembedahnya surgeonnya ini nih bukan seorang fotografer benar. Dan gue sambil liburan ya untuk bawa 3 handphone. Sebenarnya gue bawa 6 handphone saat itu karena dari harus review yang lain. Cuman untuk bawa segitu banyak susah dan gue ada beberapa skip. Yang ini gak kepak. Pokoknya ribet lah. Jadi gue dapet sebisanya tapi cukup bisa menjelaskan semoga. Ya, kita mulai. Ini gue ambil di Jogja. Foto yang gelap ini. Nah, bukan gelap lah. Ini sebenarnya agak malam sekitar jam 7. Tapi ya karena night mode dia menaikkan cahayanya masing-masing. Yang sebelah kiri adalah Samsung, yang tengah adalah Xiaomi, dan yang kanan adalah Vivo. Jadi kalau kita lihat warnanya Samsung itu di sini sangat wash ya, dan kita bandingkan sama Xiaomi yang agak gelap dan Vivo. Nah, dilihat di detailnya di pintunya walaupun warna hijaunya agak berbeda, tapi Xiaomi dan Vivo itu masih kelihatan retak-retak semennya itu loh, kayak pattern atau texture dari temboknya itu kelihatan banget. Sedangkan Samsung udah wash. Jadi untuk ini Samsung kita pinggirin dulu, kita bandingkan antara Vivo dan Xiaomi. Kita lihat ya, hanya menghasilkan warna yang berbeda menurut gue. Jadi kayak malamnya itu terasa beda dan warna hijau-hijaunya itu beda. Xiaomi yang agak gue suka, dia kan feel-nya tuh agak misterius dan kayak memberikan vignette yang ada. Jadi pinggir-pinggirnya tuh vignette. Ini semua gue ambil dalam auto, ultra wide, dan night mode. Jadi tanpa ada filter apapun nih, nggak gue edit. Jadi keadaannya seperti ini. Kalian suka yang mana? Kalau gue di sini gue suka yang Xiaomi. Gue coba lagi bandingin di keadaan yang berbeda. Ini di rumah sebenarnya, bukan di Jogja. Di sini dengan malam juga di waktu yang sama, dia tuh feel-nya menurut gue bedanya lebih tipis sekarang. Tapi lagi-lagi Samsung kalah di detail. Lihat, perhatikan detail di kolam renangnya yang sudah menurut gue hampir hilang. Sedangkan mozaik di kolam renang gue itu kelihatan di Xiaomi dan Vivo. Lihat ya, masih ada banget detailnya Xiaomi oke, detailnya Vivo oke. Tapi kalau di kolam renang udah masih kelihatan hampir sama, kita zoom lagi di bagian temboknya ini. Sepertinya Vivo unggul untuk urusan detailnya. Kalau kita ngomongin warnanya, lagi-lagi Xiaomi memberikan kesan lebih misterius, lebih gelap, dan Vivo lebih terang. Namun kalau mau dapat memang fotonya lebih malam, ya mungkin Xiaomi yang menang. Tapi kalau mau butuh foto lebih terang, Vivo yang menang. Jadi hampir sama. Kalian gimana? Silahkan di kolom komentar. Kita lanjut dari foto malam ke foto yang lebih siang, lebih terang. Nah, biasanya kalau kita ke coffee shop, kita foto dari atas. Ini adalah di Sena di Jogja. Kalau di layover kayak gini tuh kayaknya beda banget dari segi warnanya. Samsung itu abu-abu banget, yang kayak faded bahkan. Sedangkan lihat-lihat tekstur dari meja kayunya ini agak faded kalau Samsung. Sedangkan Xiaomi coklatnya kelihatan, hitamnya kelihatan. Kalau Vivo agak merah. Ini balik lagi ke selera. Kalau dari segi detail yang kuat adalah Vivo
Vivo dan Xiaomi. Tapi dari segi warna kayaknya menurut gue selera. Apalagi di kopinya, detailnya sudah hilang sepertinya si Samsung. Tapi kalau si Vivo dan ini masih ada. Lihat detail di kopi dan di mejanya. I think it's clear. Tinggal masalah selera warnanya lebih suka yang mana. Vivo tuh lebih vibrant, lebih kuat, lebih keluar warna-warnanya, vibrant dan saturationnya mungkin lebih kuat. Kalau Xiaomi itu lebih cool kayaknya menurut gue. Lebih biru daripada lebih kuning. Lanjut ke foto berikutnya. Kopi yang berbeda. Kali ini gue berhasil ke Pitutur Kopi. Walaupun ngantri, walaupun lama nunggunya. Tapi ini legend di Jogja. Enak banget kopinya by the way. Kita lihat lagi. Kelihatan Xiaomi lebih gelap. Jadi elemen-elemen misterius kenapa keluar terus ya kalau di Xiaomi ya. Mungkin cocok dengan kalian. Seperti cocok lumayan cocok dengan gue rasa gelapnya. Itu gue suka memang nurunin brightness di setiap kali foto. Kadang-kadang kalau pakai iPhone misalnya. Kenapa iPhone gak ikutan di sini ya? Karena memang udah pasti kalah. Gue punyanya 15 Pro dan gue yakin kalau gue punya 16 Pro ini pasti kalah sama ini juga. Oke, kita lanjut. Samsung sepertinya cukup bisa mengimbangi yang dari tadi bermasalah soal detail, tapi kali ini lebih oke. Lihat ini main brightness-nya yang berbeda sepertinya, tapi bubble-nya semua segalanya masih dapat. Tiga-tiganya cukup dekat di foto ini, tinggal masalah selera warnanya. Oke, lanjut foto berikutnya. Nah, ini kita menggunakan main zoom-nya nih. Sorry kalau bebeknya itu beda karena ngejar di waktu yang sama bebeknya udah pindah. Gue nggak bisa suruh dia pose, tar dulu back, nggak bisa. Dia Samsung yang terakhir gue foto bebeknya udah beda, madep sana dia ganti bebek yang lain, ya udahlah. Tapi jaraknya sama, zoomnya gue pakai sama, dia sudah menggunakan selain optical digitalnya juga udah bermain di sini. Tapi kalau kita deketin lagi, lihat dong Vivo, kayaknya menang banget. Kalau Samsung udah kayak lukisan sebenarnya jadinya, kayak wash gitu. Tapi Vivo detail di bulu-bulunya it still feels real. Xiaomi second place in this one, Samsung another one a third place. Oke, nah ini yang menarik nih. Jadi di Samsung gue ngambilnya itu fokusnya coba di cupcake-nya dulu. By default dia langsung bokehin secara total. Yang dapat cuma cupcake-nya. Anak gue ini foto anak gue by the way umur 9 tahun. Dia tuh langsung hilang semuanya selain cupcake-nya itu. Which is kalau target lo begitu oke. Nah sedangkan kalau Xiaomi yang tengah dia tuh gue fokus, maybe my bad, gue fokus di mukanya dia agak beda sehingga cupcake-nya agak blur, belakangnya blur, tapi blurnya nggak seblur Samsung karena Samsung over banget menurut gue, too much of a portrait, terlalu banyak lah. Nah sedangkan si Vivo ini udah kepake salah satu filternya Vivo, ada beberapa filter di situ, bisa cek video gue dan dia warnanya agak biru yang kali ini, tapi fokus di mukanya ya. Gue benerin lah, di Samsung gue fokusin ke mukanya anak gue, hasilnya yang ini. Kalau mukanya anak gue difokus di Samsung, lihat bahwa cupcake-nya langsung blur. Apakah ini targetnya? Terserah menurut kalian bagusan yang mana. Tapi kalau kita deketin lagi ke detail, lihat, perhatikan biasanya kalau foto portrait bokeh itu ngejarnya adalah rambut-rambutnya. Di sini jelas banget nih. Yang paling beres ngurus bokeh itu sebenarnya adalah Vivo. Lihat di rambut anak gua di leher. Di Samsung ada rambut di leher yang terputus. Di luarnya di background nggak ada. Dia kena bokeh, kena blur. Tiba-tiba ada rambut lagi di lehernya. Sedangkan di Xiaomi ada tapi ke blur. Tapi di Vivo lo lihat rambutnya masih nyambung dan dia bahkan di sebelah kanan sini, ya sisi satunya lagi masih kelihatan rambut-rambut tipisnya. Gimana caranya Vivo bisa ngelakuin ini di bokeh, di portrait mode, dapat rambut-rambutnya, gila. Vivo won this round. So bagi gue mostly agak imbang sih sebenarnya Vivo lawan Xiaomi. Samsung udah kalah dalam hal kameranya di sini. Samsung menangnya di AI-nya. Gue udah coba beres-beres AI-nya, tiga-tiganya paling rapih tetap Samsung. Nah balik lagi ke kualitas fotonya, menurut gue I think slight winner adalah Vivo. Akan lebih populer Vivo digunakan banyak orang dimana autonya udah bagus banget. Sedangkan kalau Xiaomi agak ngulik mungkin jadi bagus juga. Nah kalian gimana? Lanjut! Ini studio gue, kita ngerekam dengan 3 device yang Samsung, Xiaomi, dan Vivo. Lo bisa lihat sendiri mana yang paling bagus ya. Ini ruangannya agak remang-remang. Memang kita suka kerjanya kayak gini. Kalau main PS di sini. Terus kalau kita lihat tuh sama lagi beres-beres demi video ini ya guys. Kerja gue sambil download Steam. Lo ngapain nih? Ini studionya. Nah sekarang kita akan lihat yang dari yang remang-remang gini. Lo bilang gimana suaranya? Suara gue makin jauh apa makin dekat? Masih jelas apa enggak? Terus kalau kita lihat ke yang lebih terang, nah biasanya gue keluar gini kan, ini dengan ruangan lebih bergema. Terus kita keluar nih, agak sedikit hujan tapi nggak apa-apa. Tapi kalian bisa lihat. Kalau digelap gimana, diterang gimana, dan ini semuanya tahan air ya, tenang aja semua kameranya.
Kalau gue makin jauh, suaranya masih kedengeran nggak? Gimana dengan noise? Ada mobil-mobil lewat, suara burung, hujan, ngaruh apa enggak? Nah, sekarang gue mau coba kamera depannya. Oke, ini gue di luar menggunakan kamera depan. Agak susah megangnya 3 handphone sekaligus. Dan ini kita akan masuk ke ruangan yang lebih gelap ya. Suaranya gimana? Ini masih jangkauan tangan, harusnya suaranya juga dekat-dekat nih. Masuk dari outdoor, terus sekarang ke ruangan yang lebih bergema. Nanti kita masuk ke ruangan yang lebih gelap lagi. Menurut kalian seperti apa kamera depannya? You guys decide. Nah, ini mungkin lebih gelap. Kita bisa matiin semuanya kali ya? Enggak lah, nggak apa-apa. Kalau kita semakin di daerah yang gelap, apakah masih bagus? So you let me know. Suaranya pun juga let me know. Mana yang paling bagus? Ada siapa tuh? Nah, ini Borneo. Minum guys. Cuh, minum apa dong? Bagi dong. Stanky dong. So, itu menurut gue Xiaomi 15 Ultra ini bagus banget, memang bagus banget, terbaik dari Xiaomi yang pernah ada. Secara smartphone-nya udah enak banget dipakainya, cepet banget layaknya flagship, dan semakin minim iklan. Soal foto, nah gini, Leica menurut gue itu dapet banget. Hasilnya cenderung ya kayak low on saturation atau sedikit cool, dan sharpness-nya itu juga nggak tajam-tajam banget, tapi soft gitu. Warna dan sharpness-nya itu nggak berlebihan kayak dipaksain, kayak overprocess. Dibandingkan dengan Vivo dan Zeiss-nya, warnanya tuh kuat banget. 15 Ultra kalau diedit dikit ditambahin grain tuh makin dapat banget feel Leica-nya. Jujur, disclaimer ya, gue tuh dulu udah pernah nyoba Leica yang manual. Coba pertama-tama punya temen, dan seperti seorang yang bukan fotografer, apalagi fotografer Leica, pakai Leica pertama kali tuh susah banget. Fokusnya manual, lensanya fix, tombolnya banyak. Duh, jauh banget ya dari foto di smartphone yang udah crack auto jadi. Nah, ini sama secara feel-nya, secara auto emang hasilnya bagus banget. Tapi menurut gue, autonya tuh doesn't do enough justice. You know what I mean? Jadi gue pinjem ini ke tim gue, Borneo. Dia yang lebih fotografer lah daripada gue. Untuk ngulik 1-2 hari buat foto-foto dan pakai kameranya untuk video segala macam. Dan ini hasilnya dan pendapat dia. Silakan Bor. Halo, nama gue Borneo dan gue adalah seorang petinju. Halo, gue Borneo dan gue adalah seorang editor untuk channel yang sedang kalian tonton. Beberapa waktu yang lalu gue dikasih kesempatan untuk nyobain Xiaomi 15 Ultra. Dan dari beberapa hari pemakaian itu gue bisa lumayan menyimpulkan beberapa hal. Tapi gue disclaimer dulu bahwa opini gue ke depan adalah preferensi pribadi. Gue lebih suka foto yang things that matters around me aja gitu intinya. Jadi mungkin bagi beberapa orang bisa jadi nggak relate, tapi buat beberapa orang bisa jadi relate. Jadi tergantung penggunaannya masing-masing. Oke? Hal yang paling pertama gue notice dari smartphone ini adalah zooming experience-nya. Ketika gue coba pertama kali, gue langsung mikir, ini mah handphone buat Intel. Karena zoomnya bisa jauh banget dan hasilnya jelas banget. Kita ambil contoh nih ya, foto-foto di kolam renang di kosan gue misalnya. Kayak gini kan masih kayak, oke, biasa aja ya. Tapi setelah kita zoom, nah itu dia. Ini adalah foto yang paling gue suka ketika zooming, karena kelihatan banget objeknya jelas, tajam, itu smooth banget dan kelihatan banget. Ini tuh karakter Leica banget gitu. Crisp tapi smooth, gimana bilangnya ya. Tentu ini bukan zoom maksimal, karena kalau di zoom maksimal, kita bisa lihat bahwa semacam ada ultra processing di situ. Cuma ya emang kayaknya nggak akan sesering itu kita motret dengan zoom maksimal kayak gini. Kecuali Intel. Yang kedua adalah super macro mode. Gila banget sih. Respon gue pertama kali adalah gila banget. Karena terakhir gue motret kayak gini tuh pakai kamera DSLR. Gue nggak nyangka beberapa tahun kemudian udah ada smartphone yang bisa motret makro kayak gini gitu. Detailnya dapet, blur yang lainnya juga lembut gitu. Ini sih gue nggak expect bakal keluar dari smartphone ini. Jadi kayak amazing. Kita lihat foto yang lainnya ya. Ini ada kaki 1000 estetik. Oh, ini ada bunga dan lebah. Lo bisa lihat tuh, lebahnya detail banget. Urat-urat di sayapnya juga detail banget. Terus ada bulu-bulu di lebahnya itu juga kelihatan gitu. Tapi perpindahan ke blur yang di belakangnya juga nggak yang aneh gitu. Jadi ini rasa Leica banget. Teknik foto lain yang gue coba di smartphone ini adalah foto portrait. Kayak foto ini contohnya. Ini gue motret sesama fellow editor di channel ini juga, namanya Tama. Kita bisa lihat detail mukanya Tama. Bener-bener rasanya kayak lo motret tapi pakai kamera gitu. Terus ini kan foto indoor. Gue cobalah foto outdoor. Salah satunya foto ini nih, foto di MRT, foto OOTD gitulah. Nah sekarang kita lihat detailnya lagi. Ketika di zoom, detail bajunya masih dapet. Kalau misalnya lihat dari luar gini aja udah bagus banget kan. Tapi ini mungkin karena emang lighting MRT-nya bagus. Terus gue penasaran, gue coba ke tempat yang lightingnya nggak terlalu bagus, which is di luarnya, yaitu di trotoar-trotoar gitu, dan gini hasilnya. Gila, gue langsung kayak, ini kamera HP nih. Kamera ini berhasil nangkep detail, tapi nggak bikin perpindahan dari fokus ke blurnya itu aneh, dengan cahaya yang minim. Bokeh-bokeh yang di belakang itu adalah bokeh dari lampu-lampu motor di jalan gitu. Gue belum pernah nyoba kamera lain, mungkin di brand lain bisa kali ya, kayak Vivo mungkin atau Samsung, gue nggak tahu,
gue belum nyoba juga. Dan itu pun kalau misalnya lo nggak puas sama warnanya, lo masih bisa adjust lagi, lo masih bisa milih-milih filternya, karena built-in filternya tuh bagus-bagus juga, lucu-lucu, terus ada bokehnya. Jadi lo nggak perlu khawatir, wah harusnya gue pakai bokeh yang ini nih. Lo bisa milih bokehnya tuh nanti pas di editing. Plus mungkin biar nggak terlalu hilang Leica-nya, mode kameranya tuh ada dua, yaitu Leica Authentic dan Leica Vibrant. Kayak kalau kita lihat contohnya adalah foto kopi gue tadi pagi, foto kopi. Tuh bedanya kan, yang satu agak low saturated gitu, terus yang satu agak vibrant. Nah, kalau gue preferensinya lebih suka yang otentik. Kok bagus-bagusnya doang, emang kekurangannya apa? Ada. Kekurangannya satu, yaitu di Pro Mode. Mode profesionalnya, menurut gue nggak profesional amat. Kenapa? Karena ini entah emang gue yang nggak nemu atau emang nggak ada. Di mode ini nggak ada pengaturan aperture. Sedangkan ketika lo ngeklaim mode profesional, harusnya minimal banget ada segitiga exposure. Lo mungkin bisa googling segitiga exposure itu apa. Tapi minimal banget ada shutter speed, aperture, dan ISO. Ini aperture-nya doang yang nggak ada. Jadi kayak menurut gue kurang. Contohnya ada di foto slow shutter ini. Gue tuh pengen bikin light rail gitulah di belakang pacar gue ini, biar kelihatan kayak unik aja fotonya. Tapi karena nggak ada aperture, gue bingung ngatur gelapnya dari mana. Tapi kayaknya Xiaomi mengkompensasi itu dengan adanya pengaturan EV, exposure value, yang mana sejujur-jujurnya ini nggak ngebantu banget. Karena aperture sama EV itu beda. Kalau lo ngatur EV, biasanya yang lainnya tuh udah berubah secara otomatis. Nah, pakai EV ini sama kayak lo pengen naik mobil ya, lo pengen bawa mobil 4x4 4WD yang ala-ala outdoor gitu, yang garang biar kelihatan laki, tapi pakainya matic. Jadi ya percuma. Jadi kesimpulannya adalah, menurut gue kamera dari smartphone ini itu semacam kayak tester sebelum lo beli kamera Leica. Jadi kayak lo bisa nih icip-icip rasa Leica, tapi nggak bisa persis banget. Karena untuk pengen punya khas atau karakter Leica, ya belinya kamera Leica. Sama kayak kalau misalnya lo pengen foto ala-ala warna-warna Jepang, ya fotonya di Jepang. Tapi gue nggak menutup fakta bahwa dengan harga yang relatif terjangkau, gue udah bisa motret dengan leluasa pakai smartphone ini. Menurut gue nggak ada ruginya kalau mau nyobain kamera ini. Ada banyak fitur yang bisa lo coba, yang mungkin gak gue sebutin, silahkan lo coba sendiri. Tapi untuk preferensi gue tadi, ini udah sangat cukup dan sangat-sangat puas pakainya. Itu aja dari gue. Kembali ke Mas Aryo. Nah, kalau itu tadi menurut Borneo. Lebih dalam kan? Dan kalau mau kenalan sama Borneo, silahkan cek IG-nya. Tapi kesimpulannya nih, gini nih. This is the best smartphone that Xiaomi has ever created. Collab dengan Leica-nya kerasa, dapet banget. That awesome but not easy camera to use is here. I can feel it. Begitu lo dapet cara manfaatin semua filternya, main dengan Pro Mode-nya, lo akan makin seneng harusnya. Seneng bahwa kolaborasinya pindah ke yang ada GMS-nya. You know what I mean. Dan karena ada sistem on-chip yang juga udah mendukung banget, everything falls into its place to become a complete flagship phone. Kenapa aku jadi bahasa Inggris? Gini, gue kebawa ke Leica-Leicaan, tapi Leica bahasa Jerman harusnya. Saat ini gue masih belajar maksimalin cara pakainya dari Borneo dan gimana manfaatin the best of Leica-nya. Gue nggak tahu masih berapa lama lagi gue pegang smartphone ini, kayaknya harus segera dibalikin. Semoga masih ada waktu. Nah, gimana menurut lo? Yuk komen. Ada pertanyaan? Yuk komen. Bagusan mana antara 3 ini atau 3 yang tadi tuh? Yuk komen. Mau bandingin sama Oppo? Komen di Oppo aja. Panggil ke sini. Satu lagi, subs. It means a lot. Bye now. Be nice.